Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 224112000 dari kelas manajemen 22C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Aspek kelayakan bisnis ini secara umum meliputi identifikasi mengenai masalah, peluang terhadap bisnis yang akan kita jalankan, menentukan sebuah tujuan, hingga memberi sebuah gambaran terhadap situasi bisnis serta memberi nilai terhadap manfaat yang akan dihasilkan oleh bisnis tersebut. Jika berkaitan dengan aspek-aspek bisnis, bisa dikatakan dalam studi kelayakan bisnis ini bisa digunakan untuk membantu para pengusaha untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu aspek pasar. Aspek pasar meliputi analisis mengenai permintaan, potensi pasar, persaingan, dan segmentasi pasar. Menganalisis aspek ini dapat membantu untuk mengetahui pasar mana yang sesuai dengan produk atau jasa yang akan kita jual dan menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu yang kedua ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi meliputi analisis mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, proses produksi, pengoperasian bisnis, dan teknologi yang digunakan. Menganalisis aspek ini dapat membantu untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang akan dijual memiliki kualitas yang baik, proses produk yang efisien, dan pengoperasian bisnis yang efektif. Lalu selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan meliputi analisis mengenai proyeksi pendapatan, biaya, dan laba, serta analisis investasi dan aliran kas. Menganalisis aspek ini dapat membantu untuk menentukan apakah bisnis yang akan dilakukan menguntungkan atau tidak, dan dapat mengembalikan investasi yang dilakukan. Yang keempat ada aspek manajemen. Aspek manajemen meliputi proses evaluasi organisasi, sumber daya manusia, dan sistem manajemen yang digunakan dalam bisnis. Menganalisis aspek ini dapat membantu untuk memastikan bahwa bisnis dapat dioperasikan dengan efektif dan efisien. Lalu yang kelima, ada aspek ekonomi dan sosial. Ada aspek ekonomi yang memang sangat berkaitan dengan kegiatan berbisnis, ditambah aspek sosial yang mengatur hubungan antar individu dan masyarakat. Kaitannya dengan kegiatan jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli. Lalu yang keenam ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan meliputi proses evaluasi faktor-faktor lingkungan yang dapat atau akan mempengaruhi suatu bisnis. Faktor-faktor ini dapat berupa faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Yang ketujuh ada aspek legal dan hukum. Aspek legal dan hukum meliputi analisis perizinan, peraturan perdagangan, perlindungan hak cipta, perlindungan data dan privasi, serta peraturan lingkungan dan keselamatan kerja yang berlaku. Dengan menganalisis aspek ini, penting dilakukan agar dapat membantu untuk menghindari risiko hukum dan reputasi yang mungkin timbul pada masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.